Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala amirin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang saya hormati Bapak Hermanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nurul sekaligus sebagai mentor. Yang saya banggakan menemani seperjuangan angkatan 23 peserta orientasi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah dan kesempatan kita untuk berkumpul di sini dalam acara seminar hasil laporan orientasi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Shalawat serta salam kami aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin. Di sini saya berada di depan Bapak Ibu akan melaporkan hasil laporan orientasi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dengan subjudul Peranan Usaha Kesehatan Sekolah, UKS dan Guru PJOK dalam Pendidikan Kesehatan Siswa di SD Negeri 02 Lumiang. Laporan ini disusun untuk melengkapi tugas orientasi P3K Angkatan 23 Tilok SD Negeri 02 Lodaya Kabupaten Pemalang. Disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan juga sekalian, nama saya Nur Ajitia Hasanuddin Putri. Saya dari unit kerja SD Negeri 02 Lumiang. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Latar belakang. Dalam peraturan nomor 15 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 pengenalan fungsi dan tugas ASN dilakukan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 JP dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi ini maksud dan tujuannya itu yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Pemalang angkatan 23 yaitu yang pertama ada pembelajaran online atau dari Zoom yang dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2023 di Tilok yang sudah ditentukan yaitu di sini di SD Negeri 02 Lodaya. Dan yang kedua on the job training pada tanggal 1 sampai 10 April 2023 di tempat tugas masing-masing P3K. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang kedua SOTK pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang ketiga manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Visi dan misi Kabupaten Pemalang. Visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan ngangeni atau disingkat dengan aman. Adil merupakan keadaan kondisi Kabupaten Pemalang di mana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup politik, ekonomi, sosial dan budaya. Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang
dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup. Iya memang. Kemudian ada Mangni, merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tentram dan damai, didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. Pemalang itu ngameni. Kemudian ada misi, mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong. Yang keempat, mewujudkan perpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Yang keenam, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Arah kebijakan tahunan. Pada tahun 2002 ada percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Kemudian pada tahun 2023 peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur. Dan pada tahun 2024 ke depan peningkatan kemandirian desa yang lebih bertumbuh pada penguatan ekonomi, kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata. Untuk tahun 2025 percepatan pembangunan yang berdaya saing dengan fokus inovasi dan penerapan teknologi yang didukung dengan infrastruktur yang kuat. 2026 pemantapan pembangunan ekonomi dengan fokus perwujudan pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kualitas SDM dengan infrastruktur yang mantap. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PTK. Manajemen P3K meliputi yang pertama ada penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, kemudian ada penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, kemudian disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Dasar hukumnya yang pertama tertulis pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Siapakah P3K? Kita. P3K adalah kita, benar. P3K adalah ASN, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ayat 6 yang menduduki jabatan fungsional, jabatan JPT Madya dan Utama. Kemudian dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi, desain P3K adalah ekspertis, memiliki NIF secara nasional, usia minimal 20 tahun dan maksimal setahun sebelum masa jabatan. Misal dulu berarti 60 tahun. Berarti kalau usia minimal setahun sebelum pensiun berarti 59 tahun ya Bapak Ibu. Kemudian masa kerja paling singkat 1 tahun. Gaji berdasarkan perundang-undangan. Ada perlindungannya. Perlindungannya ada jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan HK. Kemudian ada bangkong. Kemudian orientasi maksimal
terakhir pelatihan maksimal 24 jam pertemuan setahun. Nilai dan etika SD Negeri 02 Gebiang. Visi dan misi. Visinya ialah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Misi membimbing siswa tetap melaksanakan ajaran agama dengan senantiasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan disiplin dalam arti luas seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan patriotisme melalui pendidikan pendahuluan negara. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat. Manajemen tupoksi P3K di SD Negeri 02 Gebiang. Tugas pokok guru meliputi yang pertama mendidik, kedua mengajar, ketiga membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Fungsi guru untuk pembelajaran bagi siswa yang pertama fungsi instruksional, fungsi education, fungsi manajerial. Kewajiban guru yang pertama merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, kode etik guru, dan nilai-nilai agama dan etika. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Rencana P3K. Di sini rencana kerja P3K adalah peranan usaha kesehatan sekolah, UKS, dan guru PJOK dalam pendidikan kesehatan siswa di SD Negeri 02 Gebiang. Adapun tahapan kegiatan yang pertama melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, yang kedua melakukan pendekatan sikap dan penerapan peran UKS dalam kesehatan kepada siswa saat pembelajaran, yang ketiga mengelompokkan beberapa siswa dan membuat tim UKS guna membantu dalam upaya kesehatan siswa, yang keempat melakukan pelayanan terhadap peserta didik yang membutuhkan pelayanan dari UKS. Dari tahapan kegiatan ini, lalu ada hasil dari kegiatan. Yang pertama, membantu terbentuknya UKS yang lebih hidup. Yang kedua, siswa memahami tentang peranan UKS bagi kesehatan sekolah. Yang ketiga, penerapan kebiasaan siswa di luar sekolah untuk meningkatkan kesehatan peserta didik yang mempunyai 8 indikator. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan air mengalir. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat. Yang ketiga, menggunakan fasilitas jamban bersih dan sehat. Kemudian melaksanakan olahraga secara teratur, memberantas jentik di sekolah, tidak merokok di lingkungan sekolah, mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, siswa dapat memahami pentingnya kesehatan di lingkungan sekolah. Ini adalah beberapa contoh atau beberapa kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Ini kebetulan ada anak yang sedang sakit, dan ini tim UKS-nya, dan ini melakukan pengukuran tinggi badan, ada simulasi tentang bahaya merokok, dan juga konsultasi pada mental. Kiranya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada teman yang akan mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Mau bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ena Mariana dari SD Negeri 01 Lalemas. Pertanyaannya yaitu, apa saja hambatan kegiatan UKS dan aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan UKS itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Hambatan ya. Hambatannya itu terbatasnya, ya. Hambatannya itu biasanya terbatasnya sarana dan prasarana sekolah, kemudian dan kurangnya partisipasi dan sosialisasi bagi siswa dan guru. Untuk aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan UKS antara lain ada 3, yaitu yang pertama ada aspek lingkungan sekolah yang sehat, kemudian yang kedua ada aspek pendidikan dan penyuluhan di sekolah, yang ketiga ada aspek pelayanan di sekolah. Seperti itu, Bu.
Sudah cukup? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.